Kalian pasti pernah kan makan kol, brokoli, kembang kol, kailan, Brussels sprouts, atau romanesco? Atau seenggaknya pasti pernah dengar kan? Nah, tahu nggak sih, walaupun mereka memiliki bentuk yang berbeda-beda, mereka itu sebenarnya tumbuhan yang sama loh. Halo semuanya, saya Florentia Beatrice dengan NPM 1404 1024 0076 dari program studi biologi Universitas Pajajaran yang akan membahas spesies Brassica oleracea. Tumbuhan ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, phylum Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Brassicales, yang ditandai dengan kemampuan mereka untuk menghasilkan senyawa glucosinonat atau mustard oil glucosides, famili Brassicaceae yang akan mengeluarkan bau atau rasa menyengat saat daun diremas, dan genus Brassica. Walaupun menghasilkan banyak variasi bentuk, mereka dianggap suatu spesies karena dapat bereproduksi satu dengan lainnya. Deskripsi morfologi Brassica oleracea yang masih liar dan belum terdomestikasi adalah sebagai berikut. Habitus biennial atau perennial dapat mencapai tinggi hingga 250 cm saat berbunga, dan batang halus kurang lebih berkayu. Bunga memiliki 4 petal berwarna kuning pucat dan 6 stamen. 2 stamen luar lebih pendek dibandingkan 4 stamen dalam yang lebih tinggi. Bunga tersusun pada batang berbunga yang masing-masing membawa sekitar 20-40 bunga individual. Buah berupa silika dengan paruh pendek, yaitu buah yang terbagi menjadi 2 ruang oleh sekat tipis dengan panjang hingga 10 cm dan berbentuk bulat pada penampang melintang. Selanjutnya, daun. Jumlah daun relatif sedikit dibandingkan kultivar budidaya, berdaging atau fleshy, tidak berbulu, berlekuk atau lobe, berwarna hijau kebiruan. Daun bagian bawahnya bertangkai dan berukuran cukup besar hingga 45 cm dengan tepi tidak beraturan dan berombak. Untuk spesies yang dikultur, berbeda antara varietas karena mengalami proses domestikasi atau melalui seleksi manusia. Proses seleksi ini berawal dari tipe berdaun sederhana, yaitu kale berdaun, lalu dilanjut menghasilkan beragam modifikasi morfologi bernilai ekonomi tinggi. Nah, ini contohnya adalah kale berdaun atau tipe awalnya dengan varietas viridis. Selanjutnya ada brokoli dengan varietas italica dan kembang kol dengan varietas botrytis yang mengalami perkembangan inflorescence terhambat lalu membesar menjadi bagian yang kita konsumsi. Aduh, aku mulai capek nih. Kayaknya di take over sama teman aku dulu kali ya sebentar. Kalian gak ngerti ya dia ngomong apa? Yaudah deh, aku aja. Katanya, pada kubis atau varietas capitata, terjadi pelipatan daun membentuk crop. Pada kohlrabi, varietas gongylodes mengalami pembesaran batang basal. Dan pada kubis Brussels atau Brussels sprout dengan varietas gemifera, terjadi proliferase tunas ketiak yang membentuk kepala kecil. Untuk distribusinya, Brassica oleracea adalah tumbuhan yang native di Eropa Barat, terutama Perancis, Inggris, dan Spanyol, di mana mereka tumbuh liar di alam. Dan di peta ini ditandai dengan warna hijau. Dan tanaman ini telah diintroduce di banyak negara di benua Amerika Utara, Selatan, Eropa, Afrika, dan juga Asia, dan ditandai oleh warna ungu. Untuk varietas yang telah didomestikasi, juga telah dikultivasi di negara-negara yang lebih banyak lagi. Nah, uniknya, riset genetik modern menunjukkan bahwa asal domestikasinya bukan dari Eropa Barat, melainkan dari Mediterania Timur dengan kerabat liar terdekatnya, yaitu Brassica serratica di wilayah Yunani. Brassica oleracea dimanfaatkan luas sebagai sayuran konsumsi dengan nilai gizi yang tinggi dan berperan sebagai functional food karena memberikan manfaat kesehatan tambahan. Kandungan nutrisi utamanya adalah vitamin seperti vitamin C, A, dan K, mineral seperti kalsium, kalium, dan besi, serat pangan, dan antioksidan seperti vitamin C dan E, beta-karoten, flavonoid, dan senyawa fenolik, yang semuanya akan menetralkan reaktif oksigen spesies dan mengurangi stres oksidatif. Kombinasi nutrisi-nutrisi ini berkontribusi pada kesehatan tulang, pengendalian berat badan, pemeliharaan mikrobiota usus yang sehat, peningkatan imunitas, kesehatan kardiovaskular, dan juga kesehatan mata.
Selain itu, juga dapat menjadi agen antiinflamasi karena dapat menekan produksi sitokin, proinflamasi, dan menghambat jalur pensinyalan inflamasi. Tumbuhan ini juga mengandung sulforaphane dan indol 3-karbinol yang dilaporkan efektif terhadap berbagai jenis kanker, dengan inhibisi proliferase sel kanker dan menginduksi apoptosis. Senyawa-senyawa ini juga memiliki aktivitas antibakteri, yaitu dengan penghambatan pertumbuhan Helicobacter pylori, Escherichia coli, dan Staphylococcus aureus. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan spesies ini tentunya berbeda antara varietas, karena morfologinya yang sangat berbeda. Namun, pada umumnya memiliki suhu yang optimal di antara 20-23 derajat Celcius, salinitas 1,5-5 ppt, intensitas cahaya 250 ppfd, humidity atau kelembapan 85%, dan kadar CO2 di antara 700-1000 ppm. Kesimpulannya, Brassica oleracea adalah tumbuhan dari famili Brassicaceae dengan variasi morfologi yang beragam akibat domestikasi. Tumbuhan ini dikultivasi di banyak penjuru dunia, dan salah satu fungsi utamanya adalah sebagai sumber makan dengan nutrisi yang tinggi, seperti pada varietas italic yang menjadi brokoli atau varietas capitata yang menjadi kol atau kubis. Tumbuhan ini menjadi sumber vitamin, serat, antibakteri, anti kanker, dan antiinflamasi yang baik. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.